Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang logika dan algoritma. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menerapkan logika dan algoritma komputer. Biar nggak bingung, akan saya bagi menjadi dua bagian materi. Materi yang pertama atau bagian yang pertama kita akan bahas secara singkat tentang logika. Dan nanti di materi yang kedua atau bagian yang kedua kita akan bahas tentang algoritma. Gitu ya. Jadi saya rasa ini akan mudah dipahami dengan catatan kalian menyimak dengan baik videonya dari awal sampai akhir. Oke, kita lihat dulu. Apa itu logika? Kalau bisa digambarkan, kurang lebih logika itu seperti ini. Tanda tanya ini kita sebut sebagai masalah. Jadi, logika itu pasti diawali dulu dari sebuah masalah. Kemudian, kita akan memikirkan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang nantinya disebut sebagai premis. Jadi pernyataan-pernyataan yang muncul itu namanya adalah premis. Kemudian otak nanti akan bekerja menganalisa dari dua premis itu kira-kira kesimpulannya apa. Nah, hasil analisa itu ya tadi namanya adalah kesimpulan. Jadi secara singkat bisa kita jelaskan bahwa logika adalah hasil pertimbangan dari akal pikiran manusia dan dinyatakan berupa kesimpulan. Contohnya, misalkan masalah yang kalian hadapi adalah kesulitan mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru secara daring atau online karena kuota internet kalian habis. Itu masalahnya. Kemudian, kalian akan memikirkan beberapa pernyataan yang disebut premis tadi. Misalkan yang pertama, kalian bisa tethering dari HP teman kalian atau orang tua kalian. Dan premis yang kedua atau pernyataan yang kedua, kalian bisa mencari free hotspot di luar ruangan atau rumah kalian. Kemudian nanti otak akan menganalisa kira-kira dari dua premis ini kesimpulannya apa. Nah, setelah dianalisa sedemikian rupa, maka akan memunculkan sebuah kesimpulan. Misalkan kesimpulannya kalian lebih mudah tethering dari HP orang tua atau teman. Nah, itu adalah kesimpulannya. Jadi yang tadinya jadi masalah karena kalian kehabisan kuota, setelah di logika, proses premis dan analisis di sini memunculkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu adalah pernyataan akhir dari beberapa pernyataan premis atau ide pemikiran yang saya sebutkan tadi. Nah, pada materi logika ini, pada dasarnya kita hanya diminta untuk membuat sebuah kesimpulan dari dua premis yang nanti akan muncul begitu. Seperti apa? Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita akan beralih ke metode logika penarikan kesimpulan. Jadi, penarikan kesimpulan di sini tidak asal buat kesimpulan begitu ya, atau buat kalimat kemudian dicari kesimpulannya. Bukan seperti itu, tapi ada metodenya. Nah, metode yang nanti akan kalian pelajari ada dua. Yang pertama adalah metode deduktif, dan yang kedua adalah metode induktif. Apa bedanya? Pada dasarnya keduanya sama-sama merupakan metode yang bisa kalian gunakan untuk menarik kesimpulan. Cuma yang perlu kalian perhatikan adalah pada bagian ini ya. Ini, dan ini. Ya. Kita lihat untuk yang deduktif terlebih dahulu. Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum, ya, yang umum
ke pernyataan khusus. Jadi diingat-ingat, deduktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan atau premis yang sifatnya umum ke premis yang sifatnya khusus. Dipahami ya? Dan yang kedua ada induktif. Kalau induktif itu kebalikan dari deduktif, mudahnya seperti itu. Kalau tadi deduktif adalah umum ke khusus, kalau sekarang untuk induktif adalah dari khusus ke umum. Mudahnya seperti itu. Kita lihat contohnya. Contoh deduktif bisa kalian simak di sini. Ada sebuah pernyataan umum dan pernyataan khusus, di mana kita diminta untuk mencari kesimpulan dari dua pernyataan ini. Kenapa pernyataan yang pertama disebut sebagai pernyataan umum? Kalian bisa perhatikan di bagian sini ada kata semua. Jadi subjeknya disebutkan semua siswa SMK. Itu artinya apa? Artinya adalah kalimat ini atau subjek ini sifatnya adalah jamak atau banyak. Karena sifatnya jamak dan banyak, oleh karena itu disebut sebagai premis umum. Jadi patokan kalian atau pedoman kalian yang gampang kalau mau bikin premis umum diawali dengan kata semua atau seluruh atau para, semua kata yang memungkinkan untuk menggambarkan subjek tersebut adalah jamak. Contohnya di sini menggunakan kata semua. Premis umumnya apa? Premis umumnya adalah semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian untuk premis khusus, subjeknya harus tunggal. Contohnya di sini adalah Sandi. Ya. Premis khususnya adalah Sandi adalah siswa SMK. Maka kesimpulannya adalah Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena Sandi merupakan bagian dari siswa SMK. Oleh karena itu harus disiplin dan bertanggung jawab. Ini adalah contoh untuk yang deduktif. Sekarang contoh yang induktif. Di sini subjeknya adalah kucing Anggora, berarti tunggal, karena Anggora itu adalah jenis kucing, ya. Kucing Anggora memiliki cakar dan taring. Kemudian premis yang kedua, kucing Persia memiliki cakar dan taring. Kemudian premis yang ketiga, kucing kampung memiliki cakar dan taring. Ingat, induktif itu adalah khusus ke umum. Jadi merubah pernyataan atau premis khusus menjadi kesimpulan yang sifatnya umum. Bisa kita lihat subjeknya adalah khusus ya, atau tunggal, yaitu kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing kampung. Artinya apa? Ketiga ini adalah jenis kucing. Maka di sini bisa kita sebut dengan semua kucing. Karena tadi kesimpulannya harus umum. Semua kucing memiliki cakar dan taring. Nah, kurang lebih seperti ini, atau biar kalian lebih paham lagi akan saya beri sebuah contoh. Oke, ini adalah contohnya. Contoh yang pertama adalah contoh deduktif. Kalian ingat, deduktif adalah pernyataan yang sifatnya umum menuju ke kesimpulan yang khusus. Nah, contohnya apa? Misalkan semua siswa SMK Negeri 2 Cilacap wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian khususnya, misalkan Budi adalah siswa SMK Negeri 2 Cilacap. Jadi nanti kalian buat sebuah
premis umum dan sebuah premis khusus. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan kesimpulannya? Sangat mudah. Kalian hanya perlu mengambil subjek dari premis khususnya. Contohnya seperti ini. Dan diikuti dengan keterangan dari premis umum. Karena ini kan subjeknya untuk premis umumnya adalah semua siswa SMK Negeri 2 Cilacap, berarti ini adalah keterangan. Nah, kita copy dan kita tempelkan di sini. Nah, kesimpulannya menjadi Budi wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Atau untuk yang induktif, nah induktif tadi adalah dari khusus ke kesimpulan umum. Premis khususnya itu minimal 2 ya, tapi di sini saya buat 3 agar kalian lebih mudah untuk memahami. Contoh yang pertama, premis yang pertama, misalkan angsa berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian elang berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang ketiga, misalkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jika kalian amati di sini ada angsa, ada elang, ada ayam, kalian bisa menuliskan kesimpulannya bahwa ketiganya ini merupakan jenis unggas. Nah, oleh karena itu kita bisa tulis kesimpulan umumnya seperti ini. Semua unggas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita menuliskan subjeknya, kita tinggal ambil keterangannya. Keterangannya adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi kesimpulan yang didapat adalah semua unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini adalah contoh lain dari pernyataan atau kesimpulan deduktif dan kesimpulan induktif. Nah, nanti kalian coba di rumah buat seperti ini, satu saja cukup, jadi satu deduktif dan satu induktif. Kemudian kalian bisa kirimkan hasilnya melalui Google Classroom yang sudah kalian ikuti. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.